Setelah 1 minggu. Udah nih. Oke, kembali lagi bersama kami di sini di Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama dari Pop Aktif, Kedutaan Besar Bekasi dan juga Hey Folks. Pada malam hari ini yang syahdu ini, kita sudah kedatangan seorang musisi, solois, komposer. Aduh, Kenamaan asal kota Bekasi, Gusti. halo semuanya. Apa kabar Gus? It's such a great day today. Yes, Gak bisa bahasa Inggris. biar kayak ini loh, biar Oh, kayak iya. artis-artis internasional. Internasional ya. Ini kebetulan ditonton oleh puluhan juta warga. Cipete. Iya, nggak nyampe segitu Pak, warga Cipete. Pak. Nggak harus gitu ya. Oke. Oke, Gus. Gimana kabarnya Mas? Kebalik saya yang nanya. Oh iya. Sorry kebiasaan nge-host. Oh, kebiasaan host ya. Colongan nih, friend. Gus, apa kabar Gus? Baik. Gimana Baik, ya. Bang? Ya, gini-gini aja. Gini-gini lah aja kita mah ya. Baru ketemu loh kita. Kita belum pernah ketemu sama sekali loh kita. Iya, kita belum pernah ketemu ya sama Belum. sekali ya. Kayak Ini nongkrong di bawah tadi kayak ya udah gitu. nongkrong minggu-minggu yang lalu juga. Iya itu nggak juga dihitung ya. enggak lah, enggak dihitung. Nggak dihitung. Oke. Iya. Jadi Gus, kita mau tanya-tanya sedikit nih. Banyak Boleh. juga nggak apa-apa. Oh, banyak juga enggak apa-apa. Oke. Lo sebenarnya mengawali karir memang dari musik atau dari dunia entertainment yang lain dulu nih. Kalau nggak salah dulu sempat jadi aktor ya. Aktor apa? Sebenarnya gue dulu yang atlet, Mas. Panjat pindang. Oh, kirain atlet jalan cepat. Enggak. Sebenarnya gue dulu tukang pijat, refleksi gitu. Cuma Shiatsu. ikan. Shiatsu ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Boleh diceritain nggak Gus perjalanan karir lo di dunia musik ya? Wah, perjalanan karir ya. Ini juga sebenarnya masih baru berjalan ya, Baru lebih berjalan tepatnya. ya? Baru merintis ya. Awalnya itu memang Startup nih. Awalnya gimana? awalnya gue itu sering nge-cover di Instagram. Cover Bang. di Instagram. Nge-cover kan dulu kan zamannya suka di repost di Indomusicgram. Oh, oke. Awalnya dari situ ya. Iya, awalnya dari situ. Itu bisa dibilang mulai karir, mungkin juga atau juga enggak gitu. Karena kan maksudnya di situ juga ajang gue untuk eksplorasi aransemen aja gitu. Eksplorasi aransemen di situ. Sekalian biar ada makanan aja di feed waktu itu. Sama ngincar di repost Indomusicgram dulu kan kayak susah banget. Gimana iya, ya caranya iya. gitu. Oke, jadi awalnya tuh cover lagu apa Gus kalau boleh tahu Gus? Duh, apa aja Metallica ya katanya kalau nggak salah ya. cuma emang dibikin tarling. Gitu. Dibikin Nggak, tarling. cover lagu apa Gus? Nge-cover lagu yang nggak populer amat di masanya. Maksudnya misalkan lagi zaman Smash ya, gue nge-covernya lagu-lagu Vina Panduwinata yang gitu-gitu. Maksudnya lagu-lagu lama aja. Lagu-lagu lama ya, pop Indonesia lama. Iya, bisa atau dibilang ya gitu band-band yang 2000-an. Yang oke. kalau kepikiran aransemennya biasanya gue bikin. Kepikiran aransemen emang aransemen dibikin sendiri ya. Oke. Karena kan emang tujuannya waktu itu bikin cover selain memang penasaran rasanya di repost gimana, sama belajar aransemen aja. Sama gitu. belajar aransemen ya. Iya, Tapi akhirnya di repost Gus. akhirnya di repost. Oh, akhirnya di repost. Gimana perasaan lo waktu itu ketika akhirnya gue bikin sesuatu kan ada tujuannya. Iya. Tujuannya A nih, akhirnya Iya. tercapai nih tujuan lo. Iya. Gimana rasanya pada Wah, waktu itu? dulu mah seneng banget kan ceritanya. Wow, kan baru lulus SMA tuh. Oh. Jadi maksudnya jiwanya masih yang waduh di repost nih, bikin oke. lagi gitu. Jadi emang Semangat ya. ketagihan di repost gitu. Sampai ceritanya masuk ke komunitasnya kayak gitu-gitu dulu mah. Oh, sempat ya kayak gitu ya. Tapi emang lu basic musiknya kuat banget ya kayak kelihatannya. Emang punya secara pendidikan formal belajar musik juga. Iya, gue ada belajar musiknya sih dari SMA gue kan SMK tuh. SMK tuh sekolah menengah kejuruan. Itu kayak nggak perlu ya, nggak perlu dikasih tahu ya. Kayak udah pada tahu. Zaman gue SMEA gitu. SMEA ya. Zaman gue SMEA. Ya, cuma memang akuntansi doang kan. Iya betul. Iya. Emang waktu itu ngambil SMK musik ya? Musik. Belajar arranging kah atau misalnya belajar Ya di situ kalau di SMK-nya memang ada pelajaran aransemen dasar. aransemen dasar? Aransemen dasar. Nah, itu ngelanjut sekolahnya
pas kuliah tuh musik juga. Musik juga. Di salah satu universitas negeri yang ada di Jakarta, UNJ ya itu. Universitas Negeri Jakarta. Banyak menghasilkan beberapa musisi-musisi handal juga tuh kampus tersebut ya. Iya, cuma masih belum yang kayak IKJ gitu yang wow gitu. Iya. Belum. Menjelang lah. Mungkin nanti Anda yang akan jadi breakthrough-nya gitu. Ah iya, cuma nggak lulus saya. Waktu itu kalau kuliah mitos friend, ya udahlah. Asik. Kuliah. Oh, Anda menentang pendidikan? Enggak. Oh iya. Bukan. Ya. Maksudnya enggak mesti lewat jalur itu. Benar. Banyak jalan menuju Roma. Benar. Oke, teman-teman pop aktif, pop people, sadap Oh, ya. namanya Pop People. Dan Asik. juga kawan-kawan Hey Folks. Gusti ini juga dikenal sebagai seorang apa ya, bisa dibilang punya banyak persona di internet. Ya kan? Nah, ini yang kita akan coba gali lebih dalam nih. Gus, Asik. lo kan di beberapa platform sosial media nih nampaknya punya persona yang menurut gua unik banget. Wah, serius. Serius. Weh, makasih, it means a lot. Thank you banget. maksud gua kan gini ya. Iya. Orang-orang justru jauh lebih mengenal lo sebagai sebagai host di salah satu media juga. Terus Iya. juga, sebagai apa? TikTokers yang lumayan famous Iya. nih ya. Sekali live ngeri loh deh yang Amin. nonton. Iya, 70 apa nih? orang. Ya. Paling banyak. Gua kira 70.000. Enggak. Maksudnya gimana? Apa sih mendorong lu akhirnya bukan terjun ya, menciptakan persona-persona di internet seperti itu gitu? Oh iya. Mungkin dasar awalnya sebagai Gen Z awal ya. Gen Z awal. Sebagai Gen Z awal ini kan bosenan, bosenan. ya kan? Iya. Itu kan penyakit ya. Betul. Nah, bagaimana kita bisa meregulasi penyakit tersebut menjadi sebuah karya-karya yang otentik dan cemerlang? Cemerlang. Iya. Lu memutuskan bikin konten-konten lucu kayak gitu ya? Jadinya bikin konten yang goblok gitu. Jadi nggak terlalu cemerlang ternyata. Gak terlalu cemerlang. Iya, emang lebih ke DBD jatuhnya. Apa Dongo tuh? bedongo ya gitu. Betul. Iya. Oke. Kayak gitu. Karena gini Gus, lu kan pada akhirnya malah jauh lebih dikenal sebagai komedian nih justru ya. Iya. Komedian dibanding padahal ternyata lu adalah musisi yang handal juga gitu. Amin. Allahumma amin. Ya iya kan. Ya, terima kasih, it means a lot. Iya. Nggak, gimana rasanya Gus? Kok apakah sesuai dengan ekspektasi lo gitu? Atau mungkin kayak harusnya musik gue nih yang ke depan, kenapa malah lawakan gue? Oh iya. Nah, ini menarik banget teman-teman pertanyaannya. Asik. Keren banget ya. Gue kayak cocok deh jadi speaker. Ya cocok lu. Jadi nggak jadi JBL-nya, maksudnya jadi bukan pembicara. Jadi Canda Arman terus. Kardon, Pak. Arman Kardon ya. Arman Kardon itu orang Banyuwangi tahu. Serius? Banyuwangi iya. Yang bener. Iya, kan yang punya ini Mamat Kardon. Nah, Iya, nih, jadi kan untuk menjawab itu memang ada fasenya gue itu ngerasa kayak wah, musik gue harus lebih di depan. Di depan gitu. Nah, sedangkan itu kontradiktif dengan apa yang gue pengen dari awal kuliah. Yang lo pengen apa emang ketika lo awal masuk kuliah? Jadi ustadz. Enggak. Ini yang gue pengen itu, jadi gue merasa ini gue ngomong Gusti di luar Gusti ya ceritanya. Gue ngerasa si Gusti ini apa ya? Dia seneng hibur orang dasarnya. Oke, betul. Seneng juga ekspor dan ngompos musik. Terus juga nggak apa-apa Mas, masuk aja. Bisa. Ada ngobrol aja sini ayo. Nah, terus gimana Gus? Terus juga ya si Gusti ini juga bisa nyanyi. Cuma ya udahlah, kalau nyanyi mah ya sekedarnya lah. Ya oke. Berarti lu tidak masalah ya dengan apa yang akhirnya terjadi sekarang nih? Pada akhirnya tidak masalah karena akhirnya gue ada fase-fase ya di mana gue harus meluruskan niat gue sendiri kan. Dewasa. Iya, akhirnya jadinya ya udah nggak apa-apa kalau misalkan di orang mengenal gue sebagai komedian juga nggak masalah. Nggak masalah ya. Kalau sebagai musisi juga ya nggak masalah. Betul. Yang penting ternyata kan yang gue dapat ya ternyata ya kitanya ngerasanya kita apa gitu kan. Oke. Wow, gitu. itu deep banget nih. Deep banget deh kesannya. Iya sih. Ini saya baru lihat nih Gusti yang seperti ini gitu. Ya, hai. Dan juga nih Pop People seperti yang kita ketahui ya, Gusti ini juga pernah bekerja sama dengan beberapa nama-nama beken nih di dunia musik. Oh iya. Gimana rasanya Gus? Gimana rasanya? Nah, rasanya itu bersyukur banget.
Tapi beda nih pas yang kayak zaman dulu waktu di repost itu kan rasanya kayak bangganya bisa membaca pertanyaan saya. Oh, tenang saja, Pak. gimana? Iya, kalau ya setelah ada di fase-fase itu, ya kalau misalkan enaknya gitu kalau misalkan kerja sama artis yang besar, jadinya apa ya? Jadinya kita bisa menahan banyak emosi itu loh, termasuk senang itu sendiri. Makanya senangnya ketahan. Nah, awalnya ketahan tapi sebenarnya kan gua konversikan, gua anulir ke rasa bersyukur tadi. Oke, berarti si artis A udah percaya sama gua, berarti gua nggak boleh ngecewain. Udah gitu aja. Jadi siap menghadapi dunia sih insya Allah ya. Aku sebagai avatar. Jadi emang siap menguasai 4 elemen. Air, api, tanah dan lele. Kok lele? Ya emang kenapa? Oh iya bener juga. Gue maunya lele. Iya. Oke. Gak usah diprotes lah. Enggak usah. Jadi ngambek dia. Gengsi. Nah, yang kita tahu adalah lo sudah bekerja sama dengan nama-nama beken kayak Ardhito Pramono, juga Sal Priadi ya, album terakhirnya. Itu lo sebagai apa? Arranger ya? Sebagai yang nemenin aja. Oh ya, sebagai produser juga arrangernya. Produser dan arranger. Iya. Nah, ini menarik. Kita akan bahas soal yang definisi produsernya. Oke. Ini produser kalau yang ngeluarin duit atau gimana, Gus? Oh, kalau itu kan eksekutif produser kan. Jadi aku produsernya aja. Jadi ini sepanjang yang saya tahu ya. Oh, nggak apa-apa. Karena kan saya belum terlalu berpengalaman, masih ngerti juga, Pak. Paling dihujat. Oke. Hai guys, nama gue Gusti. Di sini gue klarifikasi duluan. Jadi udah ada stok videonya. Kalau misalkan kenapa. Oh, dikaget. Oh, jahat juga. Gak. Apa? Asik. Emang ada. Orang gue juga join live. Bangke. Maaf, lagi syuting bang. Oh iya, saya lagi ngeliatin live saya. Waduh, narsistik ya. Pengen tahu gitu, biar nambah view. Satu lumayan. Gimana Gus? Produser, definisi produsernya seperti apa nih? Produser musik itu yang gue tahu saat ini adalah orang yang bertanggung jawab bertanggung jawab atas karyanya. Arrangernya, terus tempat rekamannya di mana, terus juga siapa penata vokalnya segala macam sebenarnya mungkin sampai ke mixing mastering, gitu. Nah tapi memang kebanyakan di Indonesia kayak di luar juga udah sama deh, atau dari dulu memang sama. Produser itu biasanya rata-rata udah bisa ngaransemen, jadinya rata-rata kayak yang gue lakukan itu gue nge-produce dan juga nge-arrange. Kayak gitu-gitu. Tapi kadang peran-perannya kebalik, kayak misalkan sebagai produser baru, gue tidak punya link banyak untuk kayak studio di mana, penata vokalnya siapa dan lain-lain. Akhirnya yang dibantuin cari itu dari labelnya, misalkan dari A&R-nya gitu, dari yang menghubungkan si artis itu ya. Si artis tersebut gitu. Menarik. Gue paling baru tahu tuh. Gue juga baru tahu tadi. Oh, masa sih? Iya. Setelah gue jelasin, oh ini kayaknya deh gitu. Ini luar biasa ya. Anda bisa punya bakat jadi cenayang juga ternyata ya. Iya, aku emang selalu cayang memang. Selalu cayang ya. Iya, norak banget ya, sorry ya. Itu jokes pemusnah karir namanya ya. Kan tinggal nunggu dihujat. Oh iya, halo guys, nama gue Gusti. Di sini gue mau klarifikasi tentang Gus. Ya. Pada akhirnya lo yang awalnya cover bukan hanya ya, tapi demi mendapatkan repost dari salah satu akun besar tersebut. Iya. Bergeser menjadi produser. Iya. Akhirnya lo menelurkan karya lo sendiri. Yang kemarin keluar album ya. Yang dengan judulnya juga provokatif sekali tuh. Iya. Duh Gusti. Gitu. Boleh dijelasin gak Gus? Gimana rasanya ketika lo yang tadinya melakukan menyusun aransemen untuk musisi lain, akhirnya lo bikin karya lo sendiri? Oke. Mungkin gue menceritakan backgroundnya kenapa akhirnya mungkin gue sampai nge-produce kali ya. Nah, untuk nge-produce kan kita harus punya portofolio. Sedangkan di negara kita yang tercinta ini, untuk bikin portofolio tersebut susah ya. Belum tentu kita ngirim demo ke label langsung diterima, ya kan? Oh iya betul. Biasanya ditaruh aja gitu.
Biasanya ini mah berdasarkan referensi yang saya tahu. Oh, yang kita tahu aja ya. Yang kita tahu aja. Kita nggak menghina siapa-siapa. Nggak ngina siapa-siapa gitu. Yang kita tahu Tapi aja. memang kebanyakan yang label-label besar lakukan gitu. Karena kan emang yang ngirim pasti banyak. Sih, ya. Itu udah wajar lah gitu. Makanya yang gue lakukan adalah rilis single dulu. Oke. Jadi ceritanya malah sebelum jadi produser gue ceritanya jadi solois dulu. Solois dulu ya. Udah lahir dulu soloisnya. Tahun 2018 akhir kalau nggak salah. Oh. Itu judulnya Pertanyaan. Itu rilis aja gitu. Tanpa tahu harus gimana-gimananya gitu. Oke. Yang penting udah rilis aja. Nggak tahu tuh, nggak ngerti harus ada press release. Nggak ngerti lah gue. Ya udah. Abis itu gue rilis lagi. Itu pas pandemi banget. Ya, itu memang dalam setahun gue ngerilis 1 EP dan 3 single. 1 EP 3 single. Sama ceritanya gue mau bikin kayak virtual konser gitu. Cuma akhirnya nggak jadi. Akhirnya dijadiin EP lagi. Pokoknya total tuh ya 12 lagu. 12 lagu. Iya dalam setahun itu. Dalam 1 tahun. Iya. Produktif sekalian deh. 1 bulan 1 Gak ada lagu duit jatuhnya kan lebih ke bingung. Lebih ke bingung ya. Iya banyak waktu. Ya kan untuk mikir yang enggak. Daripada dipakai yang enggak, saya pakai dah yang iya. Oh iya. Rilis gitu. Oke. Akhirnya proses albumnya gimana? Nah, proses album itu sebenarnya ada beberapa lagu yang memang umur itu udah ya 3-4 tahun lah ya. Tahun lalu gitu. Okay. Memang dari zaman kuliah udah bikin dan gua simpen untuk album ini. Oh. Gitu. Okay. Dan enggak tahu kapan rilisnya. Jadi gua tahan dulu. Pada waktu itu belum tahu. Pada waktu itu iya belum tahu. Oke. Nah, akhirnya yang dulunya di-repost di Indomusikgram, akhirnya gua keterima kerja di Indomusikgram. Sebagai orang audio. Oke. Gitu, sebagai orang audio dan juga ya tipis-tipis buka divisi sendiri lah karena gue sebenarnya nggak bisa mixing mastering sebenarnya. Iya jadinya gue yaudahlah gue bagian aransemen aja. Nah di situ ya mulai banyak relasi dan diajarin banyak hal juga di sana. Sampai akhirnya Indomusikgram ini bikin label. Oke. Iya bikin label joint venture sama Trinity namanya Acuan. Oke. Nah itu punya artis namanya Jebung dan Alsa. Nah, debut profesional gue sebagai produser mungkin di situ justru. Sebelum Ardito. Sebelum Ardito tuh ya. Nah, sebelum gue kerja di Indomusikgram, gue memberanikan diri untuk buka jasa aransemen. Oke, ini inisiatif lu nih ya. Iya, inisiatif gue. Ini upaya. Iya. Jadi selain ngerilis, itu gue ada upaya tambahan untuk oke deh gue berani diri untuk freelance arranger gitu. Freelance arranger. Nah, klien pertama gue namanya Fadilon. Iya. Masih ada tapi maksudnya masih dia masih berkarya. Enggak. Karena dia main kripto, main saham gitu-gitu. Udah kaya banget, udah kelewat kaya jatuhnya. Ya. Lupa berkarya jadi. Lupa udah. Ya itu. Tapi ya alhamdulillahnya itu dari Bang Fadil ini gue tuh ngegarap IP-nya dia gitu. Kayak gitu-gitu. Nah, dari situ efek dominonya ya pas ke Indomusikgram akhirnya ke Jebung dulu, rilis 1 lagu. Itu juga baru pertama kali sama label sama yang proper apa segala macam. Proper baru pertama kali di situ. Belaga bego aja udah belaga. Oh iya dah Pak, ya saya ngikut. Oke, iya, belaga tolol aja. Gitu. Habis itu ke Alsa, habis itu Ardito promo di Indomusikgram. Nah, Ardito lah artis pertama yang gue beranikan diri untuk minta nomornya dia karena feeling aja kayaknya bisa nih gitu. Enggak sampai situ sejujurnya. Sejujurnya memang gue nothing tulus aja tuh. Sumpah gue nggak mikir sampai gue harus ngegarap dia apa segala macam. Impian itu ada. Tapi gue tuh minimal gue pengen ngobrol deh. Gue tuh pengen jadi teman. Gue tuh yang penting jadi teman dulu gitu. Terlepas nanti kerja bareng atau enggak itu urusan nanti. Takutnya itu ngedidik gue jadi orang yang terlalu transaksional. Nah itu pertanggungjawabannya kan sebagai seniman. Asik. Deep talk. Sebuah keseriusan. Iya betul. Ya gitu. Akhirnya mulai kelihatan gue sih sebagai produsernya ya di Ardito Wijaya Kusuma ya. Gitu. Ardito Pramono apa? Ardito Pramono yang merilis album Wijaya Kusuma. Gitu. Gua kira salah nama gue. Nggak, bener-bener. Udah gemeteran nih Pak. Salah jemput lagi. Itu gemeteran emang belum makan. Jatuhnya iya. Bener juga ya. Iya. Bicara soal makan, Cek. Asik. Mau pesen dah, ayo pesen. Bawah. Tapi akhirnya Gus setelah album ini rilis, gitu, gue mendengar beberapa materinya juga, sempat mendengar beberapa materinya dan menurut gue ini cukup fresh nih. Apa yang mendorong lu akhirnya mengeluarkan
karya Hmm. dengan tipe genre musik yang seperti ini yang menurut gue ini wah lumayan vintage nih. Iya. Walaupun produksinya nggak vintage sama sekali ya. Cuma Iya, maksud iya. gue intonasi nadanya, cara Hmm, nyanyinya hmm, gitu, hmm. musiknya gitu. Kenapa memilih jalur yang itu? Itu mungkin selain apa ya, wadah untuk mencari jati diri sebagai remaja ini, ya kan? Sebagai Gen Z ini, Gen Z. itu memang beneran jadi ajang untuk gue mencari Gus ini jiwanya kemana gitu. Oke. Rasanya tuh gimana? Apakah musik-musik yang modern atau musik yang gimana gitu? Karena kan dari yang gue tahu memang musik tuh hanya penanda era aja. Betul. Dan itu juga bukan kita yang ngasih cap ini era ini pasti ilmuwan musik tuh dari zaman dulu. Iya betul. Gitu. Sebelum sekarang memang sudah banyak yang berstatement kami adalah ini enggak ya. Sebelum kalau zaman dulu kan pasti ilmuwan musik tuh. Ya, betul. Era klasik, era apa itu diteliti semuanya kayak gitu-gitu loh. Apa gitu-gitu ya. Era-era tahunnya. Nah, itu jadinya ternyata gua ini rada-rada apa ya? Orang lama nih Old soul jiwanya, nih. old soul gitu. Oke. Dan gua juga nggak ngejar ke sana. Emang rasanya gitu aja gitu dan memang gua ngincer apa ya? Mungkin sumber inspirasinya adalah spirit orang dulu untuk berkarya. Nah, spirit seperti apa nih? Nah, spirit seperti ini. Misalkan kita nggak tahu ya, kayak misalkan Ismail Marzuki bikin karya di kondisi yang seperti apa gentingnya. Kok bisa bikin karya setulus itu? Lah itu kan kejujurannya berarti yang digali. Oke. Nah, begitu juga ya musisi-musisi lama lainnya gitu. Dengan semua keterbatasannya, semua tuh yang gue lihat ya, mereka tuh nyarinya di dalam diri gitu. Oke. Jadi apa yang kita tahu, ilmu yang kita tahu dari luar, betul, kita tampung, kita kaji ulang, baru mungkin ya gitu. Mungkin prosesnya seperti itu. Nah, gue juga sebenarnya walaupun kan kayaknya musik-musik Indonesia lama banget ya. Iya itu yang gue rasain. Sejujurnya setelah rilis gue baru tahu P. Ramlee, Adi Karso. Gue baru tahu musisi-musisi lama itu. P. Ramlee. Lu sebelumnya tidak mendengar P. Ramlee gitu? Nggak tahu sama sekali. Nggak sama sekali. Lapuk nggak dengerin lu? Wah, nggak tahu. Yang gue tahu cuma Ismail Marzuki. Nah, memang kekurangan gue referensi musik gue itu kurang. Tapi memang kelebihannya gue yang gue sadari adalah gue kayaknya mampu ngulik sumbernya dari satu lagu tersebut. Kayak misalkan pada saat itu orang-orang kasih referensi kayak Gus lu dengerin P. Ramlee lah, dengerin ini. Soalnya gue itu udah dengerinnya lagi Astor Piazzolla, musik-musik Latin. Nah, buat gue iya yang kayak gitu-gitu. Nah, buat gue ngapain juga kita dengerin lagu-lagu Indonesia lama? Toh mereka dengerinnya dari luar. Gitu, dari luar. Menurut lu pada waktu itu seperti itu ya? Iya. Dan tapi memang gue diajarinnya sama ada vokalis Kabar Burung, Mas Kibar namanya. Kalau kita nyari sesuatu kalau bisa dari akarnya. Jadi sebelum memang gue dengerin mungkin P. Ramlee segala macam, ya gue dengerin dulu akarnya. Misalkan Bossa Nova, gue dengerin Jobim. Ya. Gue dengerin lagi dulu sebelumnya Astor Piazzolla misalkan. Betul. Ya gitu-gitu loh. Mendingan gue denger yang dulu banget karena itu kan yang jadi acuan kita. Acuan kita. Betul. Nah, ternyata outputnya jadi seperti yang ada di album gitu. Karena gue mau bikin seperti Indonesia itu malah nggak bakal jadi Indonesia buat gue karena gue sendiri orang Indonesia. Ngapain mengindonesiakan Indonesia? Dapat gak? Dapat. Asik banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gila gue kayak orang pinter loh gue. Ngeri nih kayak kuliah men. Ngeri. Inilah Gusti ini memang luar biasa banget dan Gusti ini salah satu orang yang gue cukup kagumi juga. Dia pernah membawa orkestra ke kampung. Pada waktu itu. Iya. Bercanda friend. Bekasi, emang kampung sih emang. Bekasi keren sekarang. Iya keren kampungnya. Udah ada Hey Fox sekolah. Enggak sih keren. Tapi orang-orangnya kampung juga. Tetep aja lah udah gak usah keren-kerenin. Tetep aja. Nah Gus pada waktu itu lu memang sudah terbiasa kah dengan memang lu terlatih secara klasik mungkin ya? Oh iya. Jadi musik-musik chamber kayak kemarin gitu lu sikat juga ya?
Iya, memang kebetulan gue kalau itu memang dari kecil gue suka sama orkestra. Oh. Tapi itu juga gue tahu orkestra karena Queen. Nah, malah Queen. Nah ini emang prosesnya agak aneh. Jadi lu nggak dengerin Bach gitu, Chopin gitu? gue gak suka dulu. Malah gak suka. Dulu malah gak suka. Vivaldi gitu. Iya karena dulu kan ceritanya keberatan kan. Iya sih. Yang gue dengar memang Queen. Cuma yang maksudnya bukan yang We Will Rock You gitu-gitu. Maksudnya yang agak-agak kurang-kurang terkenal juga. Okay, itu kan banyak orkestrasinya tapi iya. banyak imitasi gitar, betul, choir opera apa segala macam. Terutama di album ini lah ya, Night at the Opera itu ya. Nah itu kan ya itu Okay. ya banyak sih emang segala macam. Terus ternyata gue ngulik yang solonya Freddie Mercury juga, wah lebih banyak orkestrasinya. Oh ya, gitu-gitu. Nah benar. Di situ gue mulai suka orkestra gitu. Makanya pas ke sekolah musik, belajar musik barat, klasik barat itu ya gue lumayan ada interest gitu. Jadi gue ngulik tuh ya sedikit banyak sejarah-sejarahnya gitu. Berarti kalau Anda ingin belajar orkestra, dengarkan Queen. Gitu ya statementnya ya. Perkara Queen. Ini gue baru tahu loh. Gue baru tahu banget nih. Maksudnya kita kan udah sering ngobrol, cuman gue baru tahu nih kalau lu ternyata orkestrasi itu sukanya justru dari Queen. Iya. Waduh, ini luar biasa nih. Karena itu gue suka mungkin konsep imitasinya. Konsep imitasi yang lu suka ya. Oke. Gus, mungkin salah satu pertanyaan terakhir nih, apa harapan lu ke depan nih tentang musik yang udah lu create? Harapan ya. Harapan gua paling gak ada sih. ada kayaknya mah. Semoga dari karya yang sudah dilahirkan itu mencetak generasi-generasi baru yang punya satu visi yang sama gitu, yang dimana ya industri musik dan segala macam memang sudah harus disehatkan lagi gitu. Disehatkan lagi ya. Iya, walaupun dari segi hukumnya kita nggak tahu, paling nggak dari diri kita sendiri deh. Oke. Yang sehat gitu. Terus juga punya pendirian yang kuat gitu. Kalau ya memang kita ya begini gitu. Oke. Walaupun dengan banyak fase gitu. Tapi juga semoga yang masih muda jangan terlalu banyak ngambil prinsip. Sampai umur 30-an ke atas baru deh boleh ngambil prinsip dikit-dikit. Lentur-lentur gak apa-apa lah ya. Fleksibel aja ya. Fleksibilitas itu menentukan jati diri yang sebenarnya. Asik. Sensor dah semuanya ini. Oke, Pop People, teman-teman Hey Folks, inilah Gusti, salah satu musisi yang gua sangat kagumi. Anak muda yang luar biasa berbakat, bertalenta. Oh ya, terima kasih. It means a lot. Kalau mau follow silakan langsung follow aja di Gusti Wiu di Instagram. Siapa tahu kalian pengen tahu Gusti mau main di mana sih, atau penasaran musiknya Gusti kayak gimana? Habis ini kita akan menyaksikan Gusti dengan orkestranya. Tenang aja, habis ini akan langsung live nih. Nah, siap. Gus, thank you so much Gus. Terima kasih Bang Sam sudah datang ke sini. Terima kasih sudah membagikan ceritanya. Ya. Kita sukses, baru deep talknya sekarang ya. Iya. Kita gak pernah nongol. Gue ketawa-tawa mulu. Gue baru tahu gitu. Banyak hal yang kita baru tahu, banyak hal yang kita bisa belajar, banyak hal yang bisa kita ambil sebagai inspirasi dari Gusti. Dan untuk para pemangku kepentingan di skena, boleh nih diajak nih salah satu talenta muda berbakat kita nih. Iya. Gus, kalau mau manggil lo lewat mana Gus? Siapa aja? Lewat Pop Aktif bisa ya katanya? Bisa. Langsung di DM aja di @popaktif.id. Gusti, thank you so much. Terima kasih Kita Bang. akan ketemu lagi minggu depan. Terima kasih. Inilah Popcast, sebuah podcast hasil kerjasama Pop Aktif, Kedubes Bekasi, dan juga Hey Folks. Sign out. Keren. Thank you Gus. Gila loh.